Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Spedupa, kembali lagi ke channel Spedupa Ganza, edisi podcast bersama kakak-kakak alumni pengurus OSIS. Halo. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanin Syaumi Rahma Mauladina atau Omi sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Mungkin sebelumnya teman-teman udah gak asing ya sama aku, tapi mungkin juga kalian asing nih sama muka-muka kakak-kakak ini. Perkenalan gak sih kak? Perkenalan dulu ya? Kita mulai dari kakak-kakak pertama. Ini kakak yang paling sepuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya kak. Dijelasin periode OSIS kapan, sama disebutin jabatannya sebagai apa nih kak, biar teman-teman tahu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tangguh Binayungan. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di periode 2021-2022. Selanjutnya ini ada kakak-kakak cantik dari periode berapa sih kak? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rafida Aziz, bisa dipanggil Vida atau Rafida. Aku dulu periode 2022-2023 dan kebetulan di sini aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ketua OSISnya mana nih kak? Masih tidur kak. Parah. Parah. Oke, terus ini yang terakhir, yang makainya almet sama kayak aku. Almetnya sama nih. Siapa nih? Boleh diperkenalkan kak? Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Adam Farizal, kerap dipanggil Adam. Saya dari periode 2023-2024 dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Oke. Nanti kok isinya ketos semua. Isinya orang dingin semua ini. Aduh dingin. Ini kita ngobrol santai aja ya kak. Dari yang aku lihat, ini kan aku sama Mas Adam makainya seragam OSIS. Tapi kok kakak-kakak dua ini berbeda. Kakaknya dari SMA mana sih ini? Oke teman-teman, jadi aku sama Kak Tangguh di sini melanjutkan ke SMA Negeri 12 Semarang. Pamer dulu, pamer. Pamit dulu. Zoom. Nyuruh banget. Oke, nah Kak Rafida sama Kak Tangguh ini di SMA tuh ngelanjutin OSIS juga nggak sih Kak? Atau kayak ikut ekstra lain? Saya dulu. Oke. Untuk di SMA ini, saya lebih fokus ke Paskibra sekarang ini. Paskibra. Zoom. Hormat banget, Pak. Hormat. Nama kita guys. Terus kalau Mbak Rafida sendiri? Oke, jadi kalau aku bisa dilihat ya, masih pakai jelas. OSIS juga. Ada berarti tulisan OSIS-nya. Masih melanjutkan 2 periode di SMA. Oke. Keren. Terus sebelum kita lanjut obrolan kita, aku penasaran nih sama yel-yel dari kakak-kakak semua dari setiap periodenya. Mungkin bisa ditunjukin ke teman-teman. Lupa. Bukannya biar Oh iya. Mah, kok harus diingetin dulu sih kak? Ingat. Coba. Udah lama Pak. Udah lama. Angkatan kapan emang kak? Kok? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun. Berarti 2 tahun. corona? Iya, waktu corona saya. OSIS jabatan kok saya waktu OSIS corona ini. Jadul. Aduh, kata buruk. Gajal ya? Gajal gimana sih? siapa kita? Oh iya. We are are OSIS Spedupa. Oke, kita mau bareng-bareng nggak atau Kak Tangguh sendiri? Kak Tangguh sendiri baru kita bareng-bareng ya? Oke, mungkin bisa dibawain nggak? Ya. Bisa dibarengan. Oh, oke. Siap. Oke, saya Iya. mulai. Iya. Baik. We are OSIS Spedupa. Selanjutnya kita dari angkatannya Mbak Rafida. Yel-yelnya apa Mbak? Jadi dulu di angkatanku itu yel-yelnya cukup singkat aja teman-teman. Jadi yel-yelnya OSIS Spedupa, sregep cacahe, kerja pelangkahe, mantep OSIS. Selanjutnya yang terakhir nih, angkatannya Mas Adam. Mungkin bisa ditunjukin yel-yelnya. Mungkin punya aku yang paling cool. Wes. Yakin paling cool. Paling singkat banget. Yaitu singkat aja. Singkat aja. Paham? Paham. Sedikit bicara, banyak bertindak. Oke. Keren. Terus buat YL angkatanku sendiri itu semangat membara,
mimpi menyala, wujudkan aksi nyata. Yuk bareng-bareng. Yuk. OSIS Pedupa, semangat membara, mimpi menyala, wujudkan aksi nyata. Paling kreatif. Oke, kita langsung mulai aja obrolan kita hari ini. Sebelumnya mungkin bisa diceritain dulu nih dari kakak-kakak selama proses masuk OSIS itu gimana? Dari seleksi mungkin, terus akhirnya bisa keterima. Mungkin dari Kak Tangguh dulu. Tangguh dulu aja. Saya oke. Mulai dari saya berarti ya. Iya. Semasa waktu menjadi OSIS kan saya angkatan 2021-2022 ya. Iya. Otomatis itu kan Zaman corona. zaman Iya. corona ya. Jujur selama dari awal OSIS sampai pertengahan OSIS saya nggak kerja. Kok Nggak bisa? kerja sama Nggak sekali. kerja. Nggak kerja. Nganggur berarti Jadi- Mas? Nganggur, bener-bener nganggur. Jadi ya udah online kita nggak ada tugas apa-apa kecuali jika ada event-event seperti class meet atau upacara. Nah itu kita udah mulai ngatur ya. Untuk seleksinya sendiri cukup unik sebenarnya. Gimana tuh? Beda beda dari kalian. Beda dari yang lain. Beda. Wow. Jadi dulu seleksinya tuh enggak sih dari pendaftaran dulu forum jadi harus ngisi dulu. Nah waktu nyers itu ada 3 tahapan ya. Iya. Ya Apa ini aja juga tuh, Kak? termasuk Tiga. angkatanku juga Satu ini. periode kita. Sama. Oh berarti kalian 2 periode ya Mas? Iya ada periode. Jadi ada 3 tahapan. Jadi yang tahapan pertama saya inget itu pokoknya motivasi saat ingin masuk tuh motivasinya tuh apa. Masih ingat gak Mas? Udah lupa. Udah lupa. Saya ingatku Dalam apa? ya dulu saya pikir OSIS tuh sama kayak apa namanya kumpulan remaja yang ada di RT tau nggak? Mirip, bener mirip. Intinya cuman kerja disuruh-suruh ya sudah. Ya. Nah, dapat jatah. Ya, benar nah itu kalau itu benar. Faktanya gitu emang. Nah, untuk tahap yang kedua itu seleksinya unik juga. Jadi kita suruh nampilin karyanya kita sendiri. Karya. Karyanya apa itu Kak? Ya, tunjukin kayak karya kita tuh apa sih? Bakatnya? Enggak bakat sih. Iya, mungkin salah satu bakat juga termasuk mungkin ya. Tapi waktu yang ditonjolin kayak karyamu tuh apa di forumnya. Oh, Mas Tangguh nampilin apa nih? Nah, Saya enggak nari. Saya dulu inget kan saya nggak tahu ya. Jadi saya nyoba-nyoba apa sih yang dapat saya tunjukin sebagai karya kan soalnya saya dulu nggak tahu karya apa yang saya kan COVID kan di rumah terus nggak tahu Iya. ngapain kan. Saya nunjukin gambar. Saya bisa Gambar apa waktu itu Mas? anime kan? Enggak anime. Jadi cuman gambar ya apa kayak pemandangan tapi hitam putih pakai pure pensil. Oh, iya. Arsir ya? Arsir, ya benar arsir. Terus yang ketiga, tahap yang ketiga, seingatku sih cuman kayak jobnya pengen jadi apa gitu dulu. Waktu itu ngajuinnya apa nih Kak? Nah, ini Aduh. dulu kan saya nggak tahu OSIS itu apa ya. Iya, Yang saya tahu ya paling cuman kayak remaja yang ada di RT kan. Jadi saya search di Google waktu itu. Saya search di Google tugas-tugas OSIS. Nah, saya lihat tuh di salah satu gambar. Wah, banyak juga ternyata waktu itu aku nggak tahu kan. Jadi kayak waktu di Google ternyata katanya ada banyak. Oh ada pilihannya gitu Ada kita pilihannya milih. banyak gitu kan. Jadi kan itu kan modelnya kan ngetik ya. Jadi ngikutin apa yang ada di Google aku. Yang ku ingat waktu itu ada salah satu mungkin sekarang dikenalnya mungkin seksi kalau di SMA kayak sekbid yang mungkin. Nah, kalau aku di situ aku milih sekbid yang ngatur acara event. Ada tulisannya gitu. Jadi kayak event-event itu, nah saya ikut di situ. Nah, saya daftarnya gitu. Saya ketik jadi kamu ingin menjadi apa di OSIS? Saya langsung bidang pengurus event. Saya nulis gitu. Nah, setelah itu nungguin dikabarin di waktu itu di postingnya enggak. Kalau sekarang mungkin postingnya di itu ya, Di Instagram. di masih Instagram. Oh, sama. Saya juga di Instagram. Jadi kayak dilihat listnya dan saya waktu itu saya kaget kok bisa keterima. Oh kalau sekarang itu ada ditempel di mading juga. di Nah, depan BK.
Kalau saya kan nggak, waktu itu kan nggak berangkat ya, jelas nggak ada di mading, jelas. Iya, nggak ada. Kalau ditempel pun siapa yang mau nonton? Ya nggak ada. Nggak ada yang nonton. Jadi guru aja yang nonton. Jadinya ya di posting di Instagram sih, udah itu doang. Itu keterima nggak sesuai sama segbit yang diinginkan? Jujur enggak? Dapat apa? Udah. Nah, ini bikin saya kaget lagi nih. Apa tuh? Selang beberapa hari setelah pendaftaran saya keterima ya. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti kemajuan dari OSIS-nya itu kan. Gimana kabarnya saya nggak terlalu tahu kan. Saya cuma fokus di rumah, Main. main game, nonton anime, tiduran, ngerjain tugas, udah itu doang. Wibu sekali saya. Anime apa itu? Aduh kok pakai detail segala. Next, Ya, kita bahas next. kita bahas dari sini. Apa namanya? Saya dikabari sama pembina apa? OSIS. Apa namanya? Kesiswaan ya. Kesiswaan, bidang kesiswaan. Saya ditelepon oleh Bu Isti. Oh benar. Oh, masih Bu Saya Isti. telepon Bu Isti dan saya sendiri kaget. Saya posisinya kan lagi tiduran tuh. Iya. Tiduran enak. Dapat notif. Gitu kan, nonton TV. Terus baru telepon. Terus oh Bu Isti itu kan, aku langsung duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ada apa Bu? Ada mau Tanyain, Mas, kamu di OSIS pengen jadi apa? Dia diinterogasi kayak ditanya-tanyain Q&A gitulah. Telepon langsung itu? Telepon Oh, langsung. Telepon langsung kayak pengen jadi apa? Terus ya saya ngikutin apa yang saya isi di formulir forumnya. Dan besok-besoknya saya ditelepon lagi. Dan saya ditelepon, Mas, kamu jadi kandidat ketua OSIS. Weh. Kaget saya. Kaget. Kok bisa gitu kan. Padahal saya nggak ngelakuin apa-apa juga kan. Tapi kalau setelah aku pikir-pikir, mungkin ya karena di zaman corona itu kan ya sosialisasi antar siswa kan ya kurang bisa ya, cuma bisa Berkurang ngobrol. banget ya. Apalagi kalau ada tugas kelompok, tugas apapun itu kan susah. Nah, saya kan juga kebetulan kelas 10 juga ketua kelas. Oh. Jadi ya mau bagaimana saya ketua kelas harus bisa itu kan, Ngatur. atau memberitahu teman-teman saya, mengajak teman-teman saya untuk aktif. Nah, mungkin dari sisi itu mungkin saya diamanai jadi ketua OSIS, mungkin dari situ mungkin kelihatan dari aku bisa menarik teman-teman untuk aktif saat mengerjakan tugas, mungkin seperti itu. Itu waktu itu kandidatnya siapa aja, Mas? Ada dua. Dua. Ada dua. Jadi ada aku sama Tirani. Oh iya, Mbak Tira. Tirani Kalia Putri. Ya. Nah, waktu itu dia sebagai sainganku. Saingan. Enggak aku saingan sih. Soalnya jujur aku nggak tertarik. Sebenarnya awal aku nggak terlalu tertarik jadi ketua OSIS. Dan waktu itu guru siapa namanya? Guru PJOK sekarang? Pak Levi. Levi. Pak Levi. Tuh bilang, lawanmu berat itu. Wah, aku seneng malahan. Soalnya kayak Biar gak keterima ya? Gak keterima terus itu mikir gitu. Terus kedepannya tiba-tiba disuruh foto. Aku sama Tira suruh foto. Terus mungkin waktu itu kan masih corona, jadi nggak ada penyampaian visi misi tuh gak ada. Jadi Nggak ada. Aku masih ingat. Enak ya, makanya enak. Iya kan. Jadi nggak ada nggak ada yang namanya visi misi tampilin orasi di lapangan, tidak ada sama sekali. Enak banget. Cuman buka HP, login Canva, buat itu disuruh buat poster. Iya. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek masih ada di Masih? di Instagramnya SMP Negeri 25 Semarang ada ya kan? Masih ada, sana masih ada. Nah, di situ saya buat poster. Posternya tuh simpel, soalnya saya nggak mau ini kan keterima. Emang nggak niat dari awal ya, Mas? Nggak niat dari awal. Ya. Visi misi pun sebenarnya waktu itu saya nyomot nyomot ya, nggak nyomot sepenuhnya, saya tetap membuat lah, ada niatan, soalnya kan udah disuruh juga kan, diamanai juga, jadi ya mau tidak mau ya maju bisa pula, cuman nggak tak maksimalin soalnya nggak terlalu minat juga kan. Nah, waktu publish posternya tuh udah datang, jadi si Tira udah publish duluan, aku belum, aku besoknya baru ke publish besoknya. Nah, cara nentuinnya tuh dengan cara voting. Kalau nggak salah apa ya? Lewat apa Waktu sih? itu kita voting. Lewat pakai Google Form. Google Form, sama Google Form ya. Nah, waktu itu aku udah berharap tuh kayak paling aku udah nggak keterima lah, paling nggak keterima. Senang duluan. Senang duluan soalnya lawanku
lihat dari posternya pun Beda. kalau dilihat ya udah beda Niat yang banget. niat mana yang tidak niat mana yang kelihatan gitu kan. Posterku cuman biru terus saya kasih gelembung-gelembung doang. Tira ada elemen inilah, ada inilah. Ramai banget ya. Aduh. Banyak pokoknya. Lebih ramai punya Mbak Tirani. Masih ramai apa? Ramai elemennya. Dan besoknya setelah hasil Buat votingan persenannya, saya cek dong, aku udah kalah. Saya cek, terus saya 56% suara, Tira 44 suara. Banyakan saya, jadi ya saya cuma bisa kayak ya. Lah, Dari tatapannya udah menggambarkan ya. ekspresinya masalah Saya nggak tahu apa-apa soalnya kan Iya. masih saya saya pokoknya nggak terlalu tahu soal ini kok tiba-tiba jadi ketua, aku pikir gitu kan. Jadi ya udah sih, aku jadi ya itulah. Jadilah ketua periode 2021-2022. Benar sekali. Iya. Ya. Keren banget ceritanya Mas Tangguh ya. Perjuangan menjadi ketua OSIS yang tidak disengaja. Enggak. apalagi ini susah banget soalnya di era-era Covid kan. Oh iya. Entah Bukan entah bisa disebut keberuntungan atau kebalikannya ya nggak tahu juga ya. Oke, itu dia cerita dari Mas Tangguh terkait perjalanannya selama di organisasi. Terus lanjut ke Mbak Rafida. Aku penasaran juga nih gimana sih ceritanya dia. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Mungkin dulu pas waktu pertama kali diumumin kalau ada pembukaan pengurus OSIS nih, open recruitment. Nah itu tuh aku sebenarnya nggak tahu OSIS tuh apa sih. Terus aku pas waktu ini coba searching ke Google, tapi kok masih kurang meyakinkan. Akhirnya aku tanya ke ibuku kan, ibu OSIS tuh apa tuh? Terus dijelasin gini. Lah gimana kamu tertarik gitu? Kok rasanya hatiku tertarik gitu. Terus coba daftar di forumnya itu, ngisi forum, udah, terus diumumin keterima, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Daftarnya gimana daftarnya? Daftarnya masih online karena Online. satu angkatan sama Oh, iya. periodenya Mas Tangguh. Cuma Oh, iya. di periode kedua karena udah mulai agak reda Covid-nya, jadi kayak sistem penerimaannya tuh lebih offline lagi, lebih beragam juga. Pas waktu itu kita memang awalnya ngisi link pendaftaran pakai Google Form, tapi setelah itu kita ada seleksinya. Mungkin masih sama di angkatannya Adam sama Ya, Umi ya, masih ada masih. tahap-tahap seleksinya. Itu berarti udah offline ya Mbak? Offline. Udah offline. Pas waktu itu berarti kelas 8, Mas Tangguh kelas 9. Gitu. Di situ seleksinya yang pertama cuman jawab pertanyaan, tes tertulis gitu. Terus yang kedua ada tes wawancara sama pembina OSIS, sama waka kesiswaan juga. Nah, terus setelah itu pas waktu udah diumumin siapa aja yang keterima, itu kita dikumpulin jadi satu nih. Kemarin pas waktu itu di musola kalau nggak salah ya, Dem ya? Iya, benar, di musola. Di musola. Terus pas waktu itu ditanyain sama Bu Chandra kalau nggak salah sama pembina, ditawarin dari kalian siapa yang berminat buat jadi ketua OSIS. Nah di situ ada beberapa teman-temanku yang mulai mengajukan diri juga. Tapi anehnya pas waktu itu aku lagi di mana ya? Habis di musola kayaknya, habis sholat lagi kumpul sama teman-temanku, tiba-tiba dibilangin sama Mbak Tirani dari angkatannya Mas Tangguh, katanya Fit, habis ini kumpul ya di perpus sama Bu Chandra sama Fazal. Kan aku bingung loh, kenapa Mbak Tir tumben. Terus pas waktu kumpul dikasih tahu disuruh bikin visi misi dan besok Jangan disuruh banget. orasi. Iya. Iya, sama. Bener. Sama Adam juga ya? Ya, aku di situ enggak. Udah pernah nyalon juga sebelumnya? Udah, aku kelas 7 Oh, iya, iya. sendiri di situ. Pas lagi kita. Oh iya, pas waktu itu kandidatnya ada Wina, Ya. aku, Fazal, sama Adam. Tuh, jadi dia kelas 7 sendiri, keren. Aku juga kaget Respect. dibilangin sama Bu Chandra. Tiba-tiba disuruh bikin visi misi dan Iya. besoknya udah orasi kan. Kaget ya. Bener-bener kaget banget. Dan ini kalau nggak salah tuh eventnya pas Oktober, pas bulan bahasa gitu. Sampai akhirnya kepilih jadi wakil. Iya, sampai akhirnya kepilih jadi wakil. Di situ suara yang terberat pertama itu Fazal. Dia tahu sendiri, Iya, Fazal itu banyak yang gimana. kenal. Banyak yang kenal juga. Jadi
dari hasil votingnya itu aku diamanai buat jadi wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Oh, oke, keren banget ceritanya Mbak Vina. Nggak terduga juga ya buat jadi wakil, tiba dipanggil. Selanjutnya cerita dari Mas Adam kayaknya juga menarik buat didengar nih. Dari kelas 7 dulu ya. Boleh. Awalnya aku pas itu ngecek HP kan, bilangin sama temanku, ya ada ini seksi OSIS. Aku juga ikut. Aku cuma ikut doang nggak FOMO ikut gitu. doang. Oh iya, FOMO doang. waktu itu FLS lihat Adam. Adam berkenan ikut OSIS gak? Dia tuh kayak excited banget gitu sama temennya. Iya, sama Mau juga. ikutan ya. Mau ikut-ikutan doang. Iya, ikutan. Habis itu seleksi. Ya. Awalnya aku tuh udah gini loh, pas diumumin di perpus, aku tuh udah nggak expect nih. Kok nomorku nggak ada, ini. Terus junior bilang gini, ada dan langsung kaget. Jantungan. Duh. Ya itu pas posisi hujan terus aku bela-belain buat lihat ke itu. Itu berarti ditempelin di perpus. Iya, masih tempel. Udah ditempel di masing ya? Mati terus. Itu ya udah. Apa lagi ya? Baik. Ya terus lanjut aja ke kelas 8 ya. Kelas 7 ada kita. Yang kelas 8 sama kayak Berafida. Yang pokoknya yang OSIS kelas 8 itu seleksinya ikut pas di akhir wawancara ya, wawancara. Pengakhiran. Terus juga ada yang disuruh buat surat keterangan sanggup atau tidak untuk melanjutkan itu apa namanya? Oh, untuk melanjutkan periode di kelas 8 ya? Iya. Oh. Oke. Paham. Terus ceritanya gimana sih kok bisa sampai jadi ketua OSIS Nah, periode 2023-2024? Oh kan, Pak Bayu pernah bilang kan, pernah ngomong pas rapat kayaknya kalau nggak salah, siapa yang mau jadi ketua OSIS? Aku langsung angkat tangan. Waduh, Kok bisa? Emang langsung berminat ya dari awal. Karena aku tuh kayak minat aja. Kelas 7 aku juga awalnya kan kaget kan, terus tiba-tiba, kayaknya enak jadi ketua OSIS. Oke. Kayaknya enak. Ya terus aku lanjut ke kelas 8 kan. Dari mana Juga Stefan bisa datang? pas ya alhamdulillah aku Menang. dapat suara Terbanyak. Iya. Alhamdulillah. Di posisi aku juga botak sih. Setiap pemilas botak, nggak tahu. Botak. Iya. Botak. Botak terus. Kamu apa namanya? Waktu puzzle orasi di lapangan ikut berarti. Ikut. Ikut. Ya. Berarti yang botak itu ya? Iya yang botak itu. Oh, berarti Mas Tangguh waktu itu belum kenal Mas Adam? Enggak Enggak. kenal. Saya kenalnya cuman Yang kelas 9. Abida, puzzle, terus tadi siapa? Wina. Wina. Masih baru kan, saya Iya, nggak masih tahu, baru. saya nggak tahu. Soalnya masih kelas 7 juga. Masih kelas 7. Ini juga ceritanya Mas Adam nggak kalah unik karena emang dari kemauan sendiri ya. Kemauan mencalonkan sendiri. diri. Terus ternyata, aduh, kok jadi ketua OSIS kayak berat, tapi ya gitu. Jalani aja. Jalani ya. Jalani aja, dengan lapang maju dada aja. dan usaha dan doa. Banyak juga nasib aku. Aku juga mau cerita sedikit nih tentang Iya. pengalaman aku. Silakan. Sebenarnya waktu kelas 7 itu kan kayak kehidupan organisasiku kan cukup flat ya Mbak Mas. Jadi kayak ya udah biasa aja, nggak terlalu aktif. Aku juga waktu itu bidang demokrasi dan politik, dan waktu itu aku belum dapat proker kan, karena waktu itu yang ngurusin pemilas itu masih angkatan atas, jadi aku belum kerja sama sekali waktu itu. Paling ya aku ngebantu kalau misalkan ada kegiatan itu paling bantu prepare-nya aja. Terus pas naik kelas 8 tuh awalnya aku nggak kepikiran buat daftar ketua OSIS, tapi aku mikir gini kayak tiba-tiba kalau misalkan ada pendaftaran ketua OSIS, aku pengen nyoba deh. Aku tuh kepo sama jumlah Keren. penggemarku, kayak orang-orang Bagus yang dong, tahu aku bagus berapa. Bagus dong, nggak apa-apa. Bagus dong. Nyoba aja. Cuma kepo doang kan, kayak ya udahlah, gak menang juga nggak apa-apa karena emang aku expect-nya mau tahu doang jumlah fansku berapa. Paham. Fans. Terus habis itu pas di hari H pemilas itu tuh kayak aku tuh udah nggak expect apa-apa, aku juga nggak niat. Terus waktu penghitungan suara tuh aku kabur-kaburan ngurusin waktu itu kalau nggak salah
ngurusin bannernya kelas lain. Aku ditelepon kan sama temanku kayak minta tolong ngurusin banner. Akhirnya kayak aku nggak fokus buat penghitungan suara itu, tapi aku ngurusin si bannernya temanku. Jadi aku nggak perhatiin betul perhitungannya. Tapi ternyata pas di akhir tuh aku dapat suara terbanyak. Kan aku kaget ya. Iya. Soalnya Banget semua. aku nggak expect ternyata orang-orang tuh banyak yang kenal aku. Padahal dari awal juga aku nggak ngira suaranya aku dapat tuh segitu. Jadi cukup pengalaman yang berarti dan unik buat aku buat daftar Ya, ketua OSIS. berarti Unik unik. sama kayak ada. Unik banget. Sama unik. Semua unik sih. Yang tetap Semua punya punya uniknya. keunikannya masing-masing. Oke, kan tadi kita udah cerita nih tentang pengalaman kita terkait organisasi. Terus aku mau nanya nih, hal apa yang bikin kalian senang dan nggak senang selama di OSIS? Asik. Kalau kesah ini. Kalau kesannya ya. Sebenarnya ada banyak. Ada banyak banget. Tapi kita Dari yang indah sampai yang buruk banyak. banyak. Coba mungkin disampaikan yang paling indah banget Paling sama yang indah. paling buruk banget di OSISnya. Dari Mas Tangguh dulu nih. Saya sebutin yang paling indah dan paling buruknya aja ya. Iya. Nah, yang paling indahnya saat dari buruk aja deh. Oh iya, dari yang nggak buruk aja. Jangan sudah. Nah, yang paling indah yang buruknya tuh. Iya, ingat ya. Jadi yang buruknya karena kita kan angkatan COVID, kita juga tidak terlalu menahu tentang OSIS. Jadi waktu ada kita disuruh diberi tugas untuk rapat, event, kita bener-bener blank otaknya. Oh. Kita bener-bener blank, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan setiap rapat juga kita harus minta bantuan dari kesiswaan, guru kesiswaan kayak kita harus apa ke depannya, nah seperti itu. Ya tidak ini seperti itu sih sebenarnya. Oh, jadi kayak kurang pengalaman ya? Iya, kurang pengalaman. Mini. Terus untuk indahnya, pengalaman indahnya indah. saat kita menjalankan tugas, kita serasa lebih dekat karena yang sebelumnya kita tidak kenal satu sama lain, sekarang jadi lebih dekat karena ya mungkin karena tugas juga, jadi kita Iya, lebih sering ketemu ya? Lebih sering ketemu dan emang dipaksa untuk Bekerja bersama. Soalnya jika tidak bekerja sama juga Susah. akan susah kan eventnya. Jadi ya indahnya itu sih, jadi ya lebih solid ya? solid. Apa kalau di basket Korsa ya berarti? Korsa, jiwa korsa. Apa itu? Jiwa korsa. Dikasih sama-sama. Korsa. Jadi intinya ya kebersamaan, harus sama-sama. Saling percaya. Siap. Oke. Siap. Siap Nana. Terus kalau pengalaman dari Mbak Rafida yang paling Aduh. indah sama yang nggak indahnya nih? Udah kayak mungkin aku mulai dari pengalaman yang kurang indahnya. Mungkin kalau dibilang pengalaman buruk sih enggak, cuman terbilang kurang indah aja. Itu karena pas waktu di angkatanku kan sebelumnya sama angkatannya Mas Tangguh itu kurang ketemu, jadi jarang punya interaksi. Jadi angkatanku sama aku sama Fazil pas waktu itu masih bingung ini cara jalaninnya gimana. Nah, iya, kayak bener. belum ada pendekatan sama sekali gitu, jadi masih bingung. Terus maka dari itu jadi banyak miskom di angkatanku, entah itu antar ketuanya, ketua kepembina ataupun sebaliknya sama anggota juga itu banyak miskom. Cuman mau ada kesulitan apapun itu tuh kayak bakal tertutupi sama hal-hal indahnya. Contohnya kayak momen kebersamaannya. Ini tuh yang kayaknya paling dicari ya Mas. Iya Iya. benar, persamaannya. Kalaupun udah punah itu nanti bakalan kangen sama momen kebersamaannya ya. Benar sekali, benar. Dan itu juga pastinya punya banyak manfaat ke anggota masing-masing gitu. Jadi benar-benar wah indah banget gitu. Jadi kangen gitu ya? Jadi kangen. Jadi kangen, juga iya. kadang. Kalau pas waktu udah pernah, kita kan udah pernah ya Mas. Udah. Kangen juga sebenarnya saya Iya, bertugas bener. lagi sebenarnya banyak. Ayo info kumpul. Tapi pas sama. Next time. Kemarin udah ya Om. Ya. Tapi Mas Tangguh nggak ikut. Ya. Ya kemarin nggak bisa, saya harus. Next time. Kemarin saya harus ngurus paskibra saya. Ada bubur basket ya Ada, kemarin. kemarin ada. Pas. Aku yang izin berarti. Iya benar, iya kemarin. Kesini izinnya. Ah. Next time diadain lagi ya Om. Cash. Seru-seru. Oke,
selanjutnya angkatannya Mas Adam, pengalamannya diceritakan. Aduh banyak nih kayaknya. Banyak banget. Aduh, sepil. Oke, aku spill di sini. Dari yang baik dulu ya, Yeah. yang indah. Yang angkatanku yang indah tuh apa ya? Agak minim sih, tapi ya itu kebersamaannya. Tapi ya kalau ngomong bersamaannya tuh ya enggak. Gitu loh. Maksudnya? Gimana? Enggak. Bersama, tapi tuh agak longgar sih dikit. 50-50. Iya, 50-50 ada yang itulah, ada yang ini lah. Itu yang berburu-buru berarti pertama setelah apa ya itu tadi ya. Ya itu terus juga minum komunikasi juga sih ya. Ya apa ya istilahnya agak lemot lah. Paham. Lemot. Paham. Ya, terus yang indahnya itu pas pagelaran. Wes. Oh, Pagelaran iya. pas Iya, iya. apa namanya kerja pagelaran itu kan ramai sampai malam gitu kan. Iya, enak bener. kan. Enak. Ada tiba-tiba ada yang ngirimi pizza, ada yang Enak banget. ada yang tiba-tiba ada ngasih yang konsumsi juga, ya. iya ada yang si konsumsi. Itu enaknya yang paling indah tuh di situ, kebersamaannya, Enak. solidnya. Itu apalagi kerjanya sampai malam di sekolah tuh, yuk pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Seru ya? Enak, paling seru, yuk. Padahal di situ kita pusing-pusingnya ya Dam ya. Iya, Aduh, pusing. ini Ini gimana? Ini nempelnya gimana? Nggak ada yang apa namanya yang nempel-nempel di atas loh. Di situ Itu juga susahnya. banyak yang izin juga ya. Jadi banyak anggota yang izin, jadi kita bingung. Aduh, ini mana kok izin, ini mana gitu. Iya, Berarti itu. tenaganya. Kesusahan banget ya. Susah. Ustaz. Untung ya bisa muter otak pas di malam itu juga. Nah, ini. Kalau Ya, udah ini. malam tapi tenaganya masih ada. Maksimal tuh sampai jam 12 ya. Kalau Iya. enggak jam 10-an ya. Kita pulang. Udah sepi. Sampai jam segitu. Iya. Iya. Itu apa ya? Terbawa suasana cerita-cerita itu. Oh, sambil cerita, Iya, jadi sambil enjoy ya. enjoy banget. Paham, paham. Seru banget. Seru sih. Sumpah. Sayang Pengalamannya banget ya. keren-keren. Enggak. Di SMA sering tapi. Iya. Angkatannya Mas Pagu waktu SMP masih corona ya SMP Mas. ku akui untuk yang pulang jam 11 jam 12 udah keren. Udah keren banget. Ini dari yang aku tangkap kebanyakan pengalaman indahnya tuh tentang kebersamaan ya Iya. pasti. Iya, benar sekali. Karena kita di organisasi juga pasti harus jaga kesolidannya kita biar tetap acaranya tetap Benar. berjalan dengan lancar. Benar sekali. Itu. Ini kan kakak-kakak udah alumni ya, sedangkan aku masih junior lah istilahnya. Aduh, Masih enggak. junior ya. Terus kira-kira pesan-pesan apa sih yang bisa kakak-kakak sampaikan buat angkatanku ke depannya bisa buat belajar dan motivasi? Oke. Dari Mas Anggu. Gantian. Mas Anggu atau ada? Ustaz Mas. Adam dulu. Ada yang dulu aja dah. Ya. Ya aku dulu ya. Untuk kamu kalau bisa jangan sampai miss komunikasi. Dan Siap. juga apa namanya itu kalau bisa jangan sampai ada circle di dalam organisasimu itu. Ya, pokoknya semangat. Terima kasih. Kalau dari Mbak Nafida? Kalau dari aku sih sebenarnya cukup singkat aja. Mungkin nanti apa ya di waktu periode-periode yang akan datang, entah itu di periode kamu atau mungkin selanjutnya, itu mesti banyak banget hal-hal yang kamu temui nih di dalam organisasi, entah itu mau suka mau duka apapun itu. Pokoknya aku minta kalian semangat terus kalau berorganisasi. Mungkin awalnya nggak gampang dan nggak mudah, tapi kalau kalian jalani bersama-sama itu pasti bebannya bakalan lebih ringan. Jadi nggak kerasa gitu ya Mbak? Oke, Jadi nggak kerasa. siap. Sama kalau bisa itu kalau ada momen sekecil apapun itu kayak apa ya Dokumentasi. sama lebih menghargai momen-momen kecil apapun itu. Oh, siap. Kalau dari Mas Tangguh? Kalau untuk dariku sendiri pesan saya kepada organisasi OSIS ya maupun adik kelas. Ampun Kak, ampun sepuh. Jadi pesan saya ini kan organisasi ya. Kita bersama-sama. Jika ada tugas atau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Yang lain juga. Jangan dipendam sendiri. Apapun itu masalahnya diomongin. Kita di organisasi ini hitungannya keluarga karena kita lebih banyak bertemu di sekolah. Apalagi tugasnya kita kan kerja terus kan. Ini hal yang tidak boleh dilupakan. Terus yang kedua, turunkan ego. Karena ini penting sekali. Soalnya banyak
anggota-anggota di luar sana yang lebih mementingkan ego ketimbang teman sendiri, otomatis nanti bakalan banyak problem lah, miskom dan lain-lain. Udah itu aja sih pesanku. Oke teman-teman, makasih banyak buat kakak-kakak semua. Ya. Karena hari ini aku dapat pengalaman banyak. Selain bisa belajar dari pengalaman kakak-kakak semua, aku juga bisa sharing juga. Terus nantinya pesan-pesan dari kakak bisa buat dijadiin pelajaran, terutama buat aku dan teman-teman yang sekarang periode 2024-2025. Sebelum kita tutup, kita yel-yel bareng-bareng yuk dari awal. Ya, Dari awal yuk. dari awal. Yuk. Dari Mas Anggun. Yuk. Ya. Dari Mas Anggun. Ayo Mas, dipimpin. Siapa aja. Siapa kita? Oh iya, oke. Siapa ya? Ya. Siapa kita? We are OSIS Spedupa. OSIS Spedupa. Sregep cacahe, gercep langkahe, mantap OSISe. Sedikit bicara, banyak bertindak. Semangat membara, mimpi menyala, wujudkan aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah.